Pernahkah kalian berpikir kenapa dunia sepadat ini jarang terjadi chaos? Mungkin karena adanya jutaan kontainer barang yang menyeberang lautan, ribuan pesawat yang terbang di langit, dan bahkan miliaran manusia yang pergi bekerja. Ya, jawabannya bukan karena adanya kebetulan, tapi karena ada sistem rahasia yang dirancang oleh pemikir masa lalu untuk mengatur energi manusia menjadi seefisien mungkin. Lalu, gimana sistem ini bisa mengontrol hampir seluruh aspek hidup modern kita? Dan gimana sih cara kita manfaatin ini biar hidup kita nggak makin berantakan? Untuk memahami sistem rahasia ini, kita perlu tahu dulu nih arti dari kata dasarnya, manajemen. Secara sederhana, manajemen adalah proses untuk mengatur dan mengelola sesuatu untuk mencapai target tertentu secara lebih efisien dan lebih efektif. Nah, coba kalian bayangin nih, kalian mau bikin event atau acara di kampus atau di organisasi. Kalian mengerjain semuanya sendirian, mulai dari dekorasi, konsumsi, hingga ngundang artis. Mungkin acara kalian bakal berantakan banget nih. Nah, manajemen itu adalah cara kalian buat membagi-bagi tugas dan mengarahkan orang-orang supaya tujuan bisa lebih tercapai tanpa terbuangnya energi yang sia-sia. Tapi kapan sih manusia sadar kalau hal ini perlu diilmiahkan? Jawabannya ada di masa revolusi industri atau sekitar abad ke-18. Di masa ini, pabrik-pabrik raksasa mulai berdiri. Tapi cara kerjanya masih berantakan banget. Pemilik pabrik cuma tahu gimana caranya maksa buruh pabrik untuk kerja tanpa tahu cara kerja yang benar. Sampai akhirnya muncullah seorang insinyur yang bernama Frederick Taylor. Taylor ini terobsesi dengan efisiensi. Dia mengamati setiap gerakan buruh, kemudian menghitung waktunya dengan stopwatch, dan bahkan dia mendesain ukuran sekop yang paling pas. Konsepnya yang dikenal sebagai scientific management ini kemudian membuktikan kalau kerja itu harus menggunakan sains dan metode terbaik, nggak cuma modal otot. Di saat yang sama, di Prancis, seorang direktur pertambangan yang bernama Henry Fayol melihat masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda. Jika Taylor fokus ke efisiensi buruh lapangan, maka Fayol fokus ke cara para bos memimpin. Fayol sadar kalau organisasi itu perlu struktur dan aturan yang jelas. Dialah yang pertama kali merumuskan fungsi-fungsi manajemen dasar dan menegaskan kalau manajemen itu adalah sebuah keterampilan yang bisa diajarkan kepada siapa saja. Dengan pemikiran dua tokoh tersebut, dunia bisnis dan manufaktur berubah total. Mereka sadar bahwa untuk mengelola sekumpulan manusia itu ada rumusnya, nggak cuma pakai insting atau tebak-tebakan. Nah, rumusnya ini dirangkum dalam 4 fungsi utama manajemen yang biasa disingkat sebagai POAC. Ini adalah pondasi yang sering dipakai oleh semua organisasi di dunia, mulai dari warung Madura hingga perusahaan teknologi multinasional. Yang pertama, planning atau perencanaan. Ini adalah langkah awal untuk menentukan target dan strategi. Ibarat kalau kita mau traveling, kita harus tahu dulu nih, mau kemana dan naik apa. Tanpa planning, kita jalan tanpa arah. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Setelah kita menentukan tujuannya, kita harus membagi tugas. Siapa, ngerjain apa, dan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Di tahap ini, struktur tim telah dibagi agar tidak ada tugas yang saling tumpang tindih. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Semua struktur dan rencana tadi nggak ada gunanya kalau kita nggak kerjain. Di tahap ini, pemimpin diuji untuk memotivasi dan mengarahkan anggotanya agar benar-benar bekerja sesuai porsinya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Ini merupakan tahap evaluasi. Di sini kita ngecek nih, apakah hasil kerja kita udah sesuai dengan rencana awal kita tadi di planning. Kalau misal ada yang melenceng, ini waktu kita buat benerin atau perbaikin. Pada akhirnya,
Manajemen bukan cuma soal teori yang membosankan yang kita pelajari dalam materi kuliah aja. Tapi manajemen adalah alat yang kita gunakan setiap harinya. Bahkan saat kita ngejadwalin buat belajar, berolahraga, ataupun buat main game. Karena pada dasarnya kita punya keterbatasan. Waktu kita terbatas, bahkan tenaga kita juga terbatas. Dan lewat manajemen kita belajar cara terbaik untuk mengontrol dan mengendalikan keterbatasan itu biar menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, kira-kira bagian hidup kalian mana nih yang kira-kira perlu di manajemen sekarang? Akhir kalimat, saya Zanuar dan sekian, terima kasih.